relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Kedua, fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Jadi banyak hal-hal yang pasti akan menarik di tahun depan, tolong ditunggu, sabar. Tapi nomor satu, tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama my channel Muhammad Nasir. Oke, baiklah sahabat, seperti sahabat saksikan tadi, yaitu cuplikan Mas Menteri Nadiem Makarim pada saat perayaan hari ulang tahun PGRI dan juga Hari Guru Nasional tahun 2021, di mana beliau menyampaikan bahwa nanti pada tahun 2022 akan ada suatu perubahan, yaitu diantaranya penawaran kurikulum yang lebih memerdekakan murid, yaitu kurikulum prototype. Seperti apakah apa itu kurikulum prototype dan seperti apakah karakteristik dan penerapan kurikulum prototype di sekolah? Oke, saya akan coba mereview. Kurikulum prototype merupakan kurikulum pilihan. Ini sifatnya pilihan ya, atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakan nantinya, sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Ini adalah lini masa dari kurikulum prototype. Yang pertama, pada saat pra-pandemi, seperti kita ketahui bahwa kita menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pada masa pandemi 2020 sampai 2021, nah itu ada yang dinamakan yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, ini kurikulumnya disederhanakan, RPP 1 lembar dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 2021-2022 kurikulum 2013 itu yaitu ada lagi yaitu kurikulum darurat dan kurikulum prototype. Nah, ini sedang diuji coba yaitu di sekolah-sekolah penggerak dan juga di SMK Pusat Keunggulan ya, atau SMKPK. Nah, kemudian lini masa berikutnya itu pemulihan pembelajaran, di mana ini akan dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Ini nanti kita akan diberikan opsi ya, diberikan pilihan bahwa apakah kita akan menggunakan kurikulum prototype atau kurikulum yang mana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti tahun 2024 baru kita akan Kemendikbud akan penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Nah, ini jadi nanti akan dievaluasi tahun 2024 baru kurikulum namanya kurikulum nasional. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya saya akan coba membahas apa itu kurikulum prototype.
Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 dan sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kemudian, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Berikut ini karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, dan juga kemandirian serta nalar kritis dan juga kreativitas. Ini biasanya namanya profil pelajar Pancasila ya. Oke, selain dari profil pelajar Pancasila, kemudian kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ya, jadi ada materi yang dikhususkan ya, ada materi inti atau fokus pada materi esensial. Kemudian yang ketiga itu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at straight level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Oke, berikutnya pengembangan karakter kurikulum prototipe. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 sampai dengan 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena diantaranya ini memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experience learning. Kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, struktur belajar yang lebih fleksibel. Oke, seperti apakah karakter dan penerapan kurikulum prototipe di sekolah? Ini saya akan coba sedikit menjelaskan ya. Ini untuk tingkat PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, ini tetap ya, PAUD tetap permainan kali itu yang utama. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar, bermain sambil belajar berarti ya, berbasis buku bacaan anak-anak. Kemudian berikutnya fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Ini PAUD dipersiapkan untuk melanjutkan ke tingkat jenjang SD ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek, diantaranya menekankan pada hari besar ataupun hari perayaan tradisi, apakah dengan menggunakan pakaian adat ataupun dengan kreasi-kreasi lainnya. Oke, berikutnya ke tingkat SD kita lihat penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Nah, ini pemahamannya secara luas ya, secara menyeluruh. Kemudian untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan. Nah, ini yang suatu hal yang baru ya. Jadi untuk di SD nanti IPA dan IPS itu akan digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Nah, ini menarik sekali. Kemudian yang berikutnya integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPAS. Ya, jadi ada integrasinya ya, ada kaitannya berarti. Kemudian, nah ini suatu yang baru lagi nih.
Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, ini biasanya kalau sekarang kan untuk tingkat sekolah dasar tidak ada bahasa Inggris ya. Namun nanti untuk kurikulum prototype itu muncul lagi sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Ini nanti banyak kegiatan-kegiatan tentunya berarti. Oke, kemudian untuk tingkat SMP penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Nah, ini berarti untuk SMP itu wajib adanya pelajaran informatika atau TIK ya. Teknologi informasi dan komunikasi berarti wajib. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimalnya 3 kali dalam 1 tahun. Oke, itu untuk SMP. Kemudian selanjutnya untuk tingkat SMA. Oke, untuk tingkat SMA lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan. Nah, ini berarti diberikan keluasan ya, artinya lebih fleksibel. Di sini dijelaskan bahwa di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP ya, ini untuk tingkat 10 atau kelas 10. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok wajib mapel dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat dan apresiasinya. Nah, ini udah mulai ya, pemilihan sesuai dengan minat bakat untuk kelas 11 dan 12. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam setahun, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ini jadi nanti sebagai syarat kelulusannya diharuskan membuat semacam karya ilmiah, sehingga itu menjadikan syarat untuk kelulusan. Kemudian berikutnya SMK. Nah, ini dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Kemudian struktur lebih sederhana dan juga dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60 ke 70%. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan dalam 1 semester ya. Ini berarti lumayan cukup lama ya, PKL-nya selama 6 bulan. Oke, kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Kemudian yang terakhir, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Itu untuk SMK. Kemudian terakhir itu untuk SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Berikutnya untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan penerapan modifikasi kurikulum. Selanjutnya sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Oke, demikian review dari kurikulum prototype. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.